Selanjutnya yaitu contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan nilai mutlak x min 2. Ini hampir sama dengan contoh yang kedua, namun kita pertama-tama pindah ruaskan dulu nilai mutlak yang di sebelah kanan sama dengan ini ke sebelah kiri. Jadinya adalah nilai mutlak 3x plus 4 karena ini asalnya kan positif ya, mutlaknya ya. Kemudian kita pindah ruaskan jadi negatif x min 2 sama dengan kita pindah ruas berarti ini habis 0. Gitu. Nah, dari ini kita definisikan masing-masing nilai mutlaknya. Jadi yang pertama, nilai mutlak 3x plus 4 kalau kita definisikan menjadi, berarti kan ada dua positif dan negatif. Yang pertama berarti 3x plus 4, yang kedua negatif 3x plus 4. Kita hitung dulu ini, negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali 4, negatif 4. Kemudian kita beri syarat, syaratnya yang pertama kita tulis lagi 3x plus 4, syaratnya yaitu lebih besar atau sama dengan 0, dan yang ini syaratnya adalah 3x plus 4 kurang dari 0. Kita cari nilai x-nya, berarti 3x, 4-nya kita pindah ruas, berarti lebih besar atau sama dengan yang asalnya positif dipindah ruas jadi negatif 4. Kemudian x-nya saja berarti 3x, 3 kali x. Kalau kita pindah ruas jadinya bagi ya, berarti negatif 4 per 3. Nah, untuk ini kita tinggal ganti angkanya sama ini, namun kita ganti tandanya menjadi kurang dari. Berarti x kurang dari negatif 4 per 3. Nah, ini. Kemudian kita cari definisi dari nilai mutlak x min 2. Berarti nilai mutlak x min 2 kita definisikan. Yang pertama berarti x min 2, yang kedua negatif x min 2. Kita hitung negatif kali x, negatif kali negatif 2, positif 2. Syaratnya berarti kita tulis x min 2, yang pertama lebih besar atau sama dengan 0, yang kedua x min 2 kurang dari 0. Kita cari x-nya saja, berarti x sama dengan atau lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan negatif 2 kita pindah ruas jadinya positif 2. Nah, untuk yang bawah berarti tinggal x kurang dari 2. Tuh. Ini syaratnya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Kita masukkan. Di sini ada negatif 4 per 3 dan 2 ya. Berarti di sini misalnya negatif 4 per 3, yang di sini 2. Nah, kita masukkan x lebih dari atau sama dengan negatif 4 per 3. Lebih dari, lebih besar. Kalau lebih besar berarti arahnya ke kanan. Kalau lebih kecil ke kiri. Lebih besar, berarti ini ke kanan. Persamaannya berapa ini? Yaitu 3x plus 4. Berarti 3x plus 4. Kemudian yang ini lebih kecil. X lebih kecil daripada negatif 4 per 3. Berarti arahnya ke kiri. Persamaannya berapa? Yang negatif 3x min 4. Selanjutnya x lebih besar atau sama dengan 2. Berarti dari 2 ini kemana? Karena lebih besar ke kanan. Berarti arahnya ini ke kanan. Persamaannya x min 2. Untuk yang ini x kurang dari 2 berarti arahnya ke kiri karena kurang dari. Berarti ini ke sini. Persamaannya yaitu negatif x plus 2. Nah, dari sini berarti ada beberapa 3 bagian ya. Jadi ini yang x berarti ini adalah x arahnya ke kiri, jadi kurang dari negatif 4 per 3. Kemudian yang ini antara x di antara negatif 4 per 3 dengan 2. X-nya berarti kalau di sini, kalau dari negatif 4 per 3 lebih besar apa lebih kecil? Ini
lebih besar karena di sebelah kanannya. Berarti ini seperti ini. Yang dicaplok yang X-nya karena lebih besar X-nya. Kemudian X ini dari 2 lebih besar apa lebih kecil? Di sebelah kirinya berarti lebih kecil. Nih. Untuk yang ini berarti X-nya sebelah mana? Sebelah kanannya berarti lebih besar dari 2. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Kita cari satu-satu. Kita garis dulu. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, berarti untuk X lebih kecil. Oh iya, di sini disamakan dulu ya. X kurang dari negatif 4/3. Berarti di sini sudah benar. X lebih dari negatif 4/3. Lebih dari ini ada sama dengannya, berarti kita kasih sama dengan. Kemudian X kurang dari 2, ya. X lebih besar dari 2, ada sama dengannya. Berarti tambah sama dengan. Yuk lanjut yang ini. Untuk X yang pertama lebih kecil dari negatif 4/3. Negatif 4/3. Nah, kita tulis soalnya dulu ya. Jadinya soalnya adalah mau yang ini boleh, ini juga boleh. Kita pakai yang ini aja. Nilai mutlak 3x plus 4 dikurangi x min 2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan, kita cari definisi dari ini. Nah, lebih mudahnya kita tinggal lihat di garis bilangannya di sini. X kurang dari negatif 4/3. Kurang dari negatif 4/3 yang ini kan? Ini garisnya yang mana? Kan ada ini dan ini kan? Berarti kita tulis saja ini persamaan ini dengan ini. Jadi negatif 3x min 4 dikurangi negatif x plus 2. Negatif x plus 2. Plus 2 apa min 2 ya? Min ya. Ini salah ya? Oh ya, plus 2 benar. Plus 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti ini negatif x, 3x min 4, negatif dikali negatif x, positif x. Negatif dikali 2, negatif 2 sama dengan 0. Kita hitung negatif 3x ditambah x, jadinya negatif 2x min 4 min 2, berarti min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya min 2x, min 6-nya kita pindah ruas, minus jadinya positif 6. Kemudian x-nya saja 6, negatif 2 dikali x, berarti kalau kita pindah ruas jadinya dibagi negatif 2. X-nya saja berarti 6 dibagi negatif 2, negatif 3. Nah, kita lihat apakah memenuhi syarat negatif 3 ini? Negatif 3 kurang dari negatif 4/3. Apakah di sebelah sini negatif 3? Benar apa salah? Nah, ini kita lihat negatif 4/3 itu sama dengan berapa? Negatif 1, berapa kan? Negatif 1, sekian lah. Nah, negatif 3 ini berada di sebelah sini tidak? Lebih kecil dari negatif 4/3 ini apa tidak? Iya ya. Kalau iya berarti ini memenuhi. Kita tulis M. Gitu. Selanjutnya, untuk X yang berada di interval negatif 4/3 lebih besar dari negatif 4/3 dan lebih kecil dari 2. Kita tulis soalnya terlebih dahulu, berarti 3x plus 4 dikurangi x min 2 sama dengan 0. Kita masukkan, yang berada di interval ini garisnya yang mana? Garis ini adalah 3x plus 4. 3x plus 4 dikurangi. Yang ini garisnya yang mana? Yang ini kan? Jadinya negatif x plus 2. Negatif x plus 2 sama dengan 0. Jadinya ini 3x plus 4, negatif kali negatif x, positif
X. Negatif kali 2, negatif 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3X ditambah X, jadinya 4X, 4 dikurangi 2, positif 2 sama dengan 0. Kemudian 4X saja sama dengan 2 dipindah ruas, positif 2 dipindah ruas jadinya negatif 2. X-nya saja berarti negatif 2, 4X, kalau dipindah ruas 4-nya per 4. X-nya saja berarti negatif setengah ya. Kita lihat, kita cek, negatif setengah berada di interval ini apa tidak? Negatif setengah itu sama dengan negatif 0,5 ya. Negatif 0,5 berada di sebelah sini? Iya ya, karena ini kan negatif 1. Berarti kalau negatif setengah kan lebih besar, berarti sebelah sini. Ya, berarti ini memenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk X lebih besar atau sama dengan 2. Jadinya kita tulis soalnya terlebih dahulu. 3X plus 4 dikurangi X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk ini garisnya yang mana? Berarti di sini ada 3X plus 4 dan X min 2. Berarti ini kita tulis 3X plus 4 dikurangi yang ini X min 2 sama dengan 0. 3X dikurangi X jadinya 2X, 4 dikurangi 2. Oh ya, ini gini ya, ada tanda kurungnya ya. Jadinya 3X dikurangi, kita tulis gini aja, 3X plus 4, negatif kali X, negatif dikali negatif 2, positif 2 sama dengan 0. Nah, gini, karena ini kan di dalam ya, jadi ini kan punyanya kurang yang ini, bukan punyanya X saja. Kemudian kalau kita lanjut, 3X dikurangi X sama dengan 2X. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan positif 2 ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2X sama dengan berapa? Yaitu 2 kalau kita pindah ruas, positif 2 kalau pindah ruas jadinya negatif 2. X-nya saja berarti negatif 2 per 2. X sama dengan negatif 2 per 2, 1. Nah, negatif 1 memenuhi syarat. Negatif 1 lebih besar atau sama dengan 2. Benar apa salah? Salah ya, harusnya lebih kecil. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, sudah semuanya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa HP dari nilai mutlak ini adalah berapa yang memenuhi? Ini dengan ini, jadinya negatif 3, dan negatif setengah. Ini selesai.